Ngomongin soal rambut berarti kita membicarakan perihal penampilan dan gaya. Ada berbagai macam model rambut yang bisa kamu coba. Mulai dari cukur rapi ala anak-anak kantoran, rambut gimbal viral kayak Uus, atau model rambut diktator kayak Kim Jong-un, atau model rambut gondrong anak teknik yang tidak dipotong bertahun-tahun. Apapun alasannya, memilih gaya rambut model apapun selalu ada histori dan cerita di baliknya. Karena rambut bukan sekedar bagian dari organ tubuh yang menyerupai benang dan tumbuh di atas kepala. Tapi dari sekian banyak gaya rambut yang pernah ada di dunia, sampai saat ini belum ada gaya rambut yang menyaingi model rambut masyarakat Tionghoa pada era dinasti Qing. Rambut yang aku maksud adalah rambut Tauchang. Model rambut yang sangat unik, tak ada duanya. Bagian depan dibotak licin, sedangkan bagian belakang dibiarkan panjang lalu dikepang. Gaya rambut seperti ini bisa kamu temukan dalam film-film lawas yang diperankan oleh Jet Li, dalam film kungfu dan sebagainya. Tapi tahukah kamu bahwa model rambut Tauchang ini bukanlah berasal dari kebudayaan asli masyarakat Tiongkok? Tauchang adalah gaya rambut bangsa penakluk Tiongkok masa itu. Dan kemudian masyarakat Tiongkok kala itu dipaksa untuk mengikuti gaya rambut tersebut. Peraturan ini berlaku untuk semua pria. Dalam sejarah, Tiongkok pernah dipimpin oleh dua dinasti asing, yaitu dinasti Yuan dari bangsa Mongol dan dinasti Qing dari bangsa Manchuria. Dinasti Qing juga merupakan penguasa feodal yang terakhir memimpin Tiongkok, sebelum akhirnya Tiongkok berubah menjadi negara republik. Dinasti Qing disebut sebagai dinasti asing karena bukan berasal dari suku Han, suku mayoritas yang ada di Tiongkok saat itu. Dalam peta sejarah, Manchuria itu berada di timur laut Tiongkok, berbatasan dengan Korea Utara dan Rusia. Kalau saat ini, bangsa Manchu berhasil menguasai dataran Tiongkok setelah jatuhnya dinasti Ming, atau dinasti yang dipimpin oleh suku Han. Suku Han dan suku Manchu punya berbagai macam perbedaan, termasuk dalam gaya berpakaian, gaya rambut, hingga bahasa. Setelah menguasai daratan Tiongkok, dinasti Qing membuat peraturan agar orang-orang Han mengikuti penampilan dan gaya Manchuria, termasuk dalam model pakaian dan gaya rambut. Jadi kalau kamu lihat model pakaian dan gaya rambut vampir Cina di film-film, nah itu adalah pakaian dan gaya rambut orang-orang Manchuria. Pada awalnya, dinasti Qing memerintahkan kepada masyarakat suku Han agar mereka memakai pakaian yang serupa dengan mereka, atau pakaian orang-orang Manchuria. Dan dengan berat hati orang-orang Han terpaksa menerima ini. Kemudian di tahap kedua, pemerintahan Qing memerintahkan kepada mereka agar memotong rambutnya dengan gaya Tauchang, seperti orang-orang Manchu. Dan disinilah orang-orang Han mulai memberontak karena tidak setuju dengan peraturan tersebut. Suku Manchu adalah keturunan dari bangsa Jurchen yang termasuk dalam ras Proto-Turki. Suku Manchu bersama suku-suku di Tiongkok Utara lainnya dari bangsa Jurchen ialah keturunan dari suku Xiongnu yang semenjak zaman sebelum Masehi pun telah merampoki dan mengancam perbatasan utara Tiongkok. Karena meresahkan ini, sehingga Kaisar Qing Shiwa membangun tembok besar untuk menahan serbuan mereka, dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal tembok raksasa Cina. Gaya rambut yang unik ini menjadikannya pembeda dengan suku-suku lainnya, termasuk dengan suku bangsa Han. Sedangkan suku Han punya pakaian yang berbeda, rambutnya pun dibiarkan panjang, tidak seperti suku Han yang dibotakin separuh. Sebagaimana lazimnya budaya yang lahir untuk menjawab tantangan zaman, orang-orang Manchu adalah para pemburu dan penunggang kuda yang handal, sehingga mereka mencukur habis bagian kepala depan botak licin kayak Deddy Corbuzier agar tidak menghalangi pandangan ketika berkendara menggunakan kuda. Dan bagian belakang dibiarkan memanjang lalu dikepang, kemudian digulung-gulung hingga membentuk bantalan di atas kepala. Dan kayaknya itu berat sih. Tapi mungkin mereka telah terbiasa. Orang-orang Manchu percaya bahwa ruh mereka berdiam di atas kuncir itu, sehingga ketika prajurit maupun perwira meninggal, kuncir kepala mereka akan dikirim ke keluarganya, yang selanjutnya kuncir itu akan dibakar sebagai ritual. Setelah dinasti Ming berakhir, penguasaan daratan Tiongkok diambil alih oleh dinasti Qing. Peraturan wajib kuncir ala Manchu pun yang dikenal dengan istilah Tauchan ini diterapkan secara paksa. Sebuah kalimat propaganda mewarnai maklumat kuncir paksa ini. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Pilih rambut, hilang kepala, pilih kepala, hilang rambut. Bagi orang-orang biasa seperti kita, ketika dihadapkan dengan peraturan seperti ini, ya pastinya kita akan memilih untuk mempertahankan kepala dan kehilangan rambut. Tapi bagi orang-orang Han, ini tidak.
Ada alasan khusus bagi mereka yang sangat kuat untuk mempertahankan rambut, sehingga mereka rela kehilangan nyawa sekalipun. Bagi orang-orang Han, rambut sama halnya dengan organ tubuh lainnya yang tidak boleh dirubah karena itu merupakan pemberian dari Yang Maha Kuasa. Memotong rambut berarti sebuah bentuk penghinaan terhadap leluhur. Maka tak heran rambut masyarakat Han waktu itu panjang-panjang. Kalian bisa lihat contohnya di film-film sebelum Dinasti Qing, berarti di film dinasti-dinasti yang lain. Hal ini kemudian memunculkan perlawanan dari masyarakat Han terhadap Dinasti Qing. Ya, akibatnya terjadi pembantaian di mana-mana karena Dinasti Qing juga tidak mau menarik kata-kata mereka dan orang-orang Han pun tidak ingin kehilangan harga diri mereka. Butuh waktu bertahun-tahun hingga akhirnya suku Han baru mau menerima budaya mencukur taucang seperti orang Manchuria ini. Setelah perjalanan panjang Dinasti Qing, akhirnya perlahan terjadi akulturasi budaya antara suku Han dan suku Manchu. Akhirnya seperti sampai sekarang, taucan menjadi bagian dari sejarah masyarakat Tiongkok. Makanya kalau kamu nonton film-film kungfu yang diperankan oleh Jet Li, itu biasanya identik dengan dua hal, yaitu rambut taucan atau kepala plontos ala biksu. Pada abad ke-18, Dinasti Qing mulai mengalami banyak kemunduran. Berbagai pemberontakan terjadi, ditambah lagi dengan kekalahan Dinasti Qing dalam Perang Candu. Perang Candu adalah perang antara Inggris bersama gengnya melawan Dinasti Qing. Tujuan dari perang ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melegalkan candu di daratan Tiongkok. Candu-candu ini diproduksi di India, di bawah penguasaan Inggris. Tapi karena membutuhkan pasar yang lebih luas, maka daratan Tiongkok yang luas itu menjadi sasaran Inggris untuk menjual candu-candu mereka. Tentu saja Dinasti Qing tidak setuju dengan keinginan Inggris, karena candu membuat bangsa Tiongkok semakin tertinggal, rakyatnya jadi malas-malasan, penyakit di mana-mana, kemiskinan terjadi di mana-mana, dan berbagai persoalan lainnya. Tapi karena kalah dalam perang beruntun, Perang Candu I dan Perang Candu II, mau nggak mau pihak Tiongkok menyetujui permintaan bangsa Inggris yang menjadikan Tiongkok sebagai pasar candu mereka dengan berbagai perjanjian-perjanjian yang sangat-sangat merugikan bangsa Tiongkok. Keterpurukan Dinasti Qing ini pula memunculkan berbagai macam kekecewaan dari masyarakat Tiongkok, terlebih dari masyarakat suku Han yang punya sentimen panjang terhadap orang-orang Manchuria. Sentimen anti-Qing pun bermunculan, orang-orang Manchu dituduh sebagai bangsa yang barbar. Dinasti Qing dituduh menghancurkan budaya tradisional masyarakat Han karena dipaksa memelihara taucan, yang itu adalah budaya orang-orang Manchu. Sejak saat itu, orang-orang revolusioner Tiongkok tidak lagi mengenakan taucan, tetapi memotong pendek rambut mereka seperti layaknya orang barat. Ini adalah salah satu bentuk protes atau pemberontakan terhadap dominasi Dinasti Qing di Tiongkok. Begitulah seterusnya kemunduran demi kemunduran terjadi, hingga revolusi Tiongkok pun pecah dan mengakhiri kekuasaan Dinasti Qing. Tiongkok berubah menjadi negara republik seperti yang kita kenal hingga saat ini. Kalau kita melihat di peta modern, wilayah Manchuria tidak ada lagi karena telah melebur dalam wilayah Republik Rakyat Tiongkok. Sedangkan suku Manchu telah melebur jadi masyarakat Tionghoa. Suku Manchu adalah satu dari 5 suku terbesar yang ada di Tiongkok saat ini. Sedangkan suku Han masih menjadi suku mayoritas hingga saat ini. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang menurutmu aku keliru, juga boleh tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam kumbang kidal, kiri jalan terus.